setiap pengajian itu isinya mesti ngerasa katanya berkhianat, menghabiskan uang sabilillah, yang disekolahkan di Mekah dibiayai sabilillah, malah pulang-pulang malah berkhianat, pengen jadi imam yang seperti itu, padahal yang saya tahu kan bukan seperti itu. Jadi bergejolak hati saya sudah nggak mau lagi menyampaikan. Saya kan mubalighot, suruh menyampaikan nggak mau lagi. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Angas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan channel kesayangan Anda yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sahabat Hairil Angas TV, dalam celotehan kita pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan mengenai metode pengajian LDII yang saat ini justru menjadi bumerang dan menjadi penyebab hijrahnya sebagian besar jemaat LDII. Dan saya nggak tahan. Ya, karena setiap pengajian itu isinya mesti ngerasani beliau. Dari situ langsung saya menyatakan hijrah. Saya menyatakan hijrah wes. Ini adalah pengakuan salah seorang mubalighot LDII yang menyatakan diri hijrah setelah menyaksikan metode pengajian yang diterapkan dalam kalangan LDII saat ini. Bukan lagi menyampaikan materi Al-Quran maupun Al-Hadis, tetapi mereka, para penyampai atau pemateri kajian, berfokus pada pembicaraan, membeberkan kejelekan-kejelekan para ulama-ulama besar LDII yang non-aktif. Rasani saya Khalil yang katanya berkhianat, menghabiskan uang sabilillah, yang disekolahkan di Mekah dibiayai sabilillah, malah pulang-pulang malah berkhianat, pengen jadi imam yang seperti itu, padahal yang saya tahu kan bukan seperti itu. Jadi bergejolak hati saya sudah nggak mau lagi menyampaikan. Saya kan mubalighot, suruh menyampaikan nggak mau lagi. Hal ini menimbulkan kegerahan di antara jemaat peserta pengajian di dalam kalangan LDII. Di dalam benak mereka timbul perasaan aneh. Apakah Islam membenarkan hal-hal seperti itu? Yakni membeberkan kejelekan seseorang di depan orang banyak. Apalagi yang diceritakan kejelekannya itu adalah ulama yang selama ini dijadikan panutan oleh sebagian besar jemaat LDII, terutama para mubalighot yang pernah berguru kepada para ulama-ulama besar itu. Ulama-ulama besar Paku Bumi yang dinonaktifkan itu adalah ulama-ulama yang pernah menjadi guru mereka saat mereka mondok di pesantren milik keamiran LDII. Seperti itu, jadi bergejolak hati saya sudah nggak mau lagi menyampaikan. Saya kan mubalighot, suruh menyampaikan nggak mau lagi. Akhirnya ternyata saya dicurigai di situ. Saya sudah dicurigai, apalagi saya sudah lama nggak pernah persenan ya, itu dicurigai. Hal lain yang menjadikan jemaat LDII heran adalah setelah para ulama besar itu menuntut ilmu di Al-Haram, seharusnya mereka diagungkan, diidolakan, karena membawa pulang bekal ilmu untuk disampaikan kepada seluruh jemaat LDII. Namun yang terjadi, mereka justru dinonaktifkan dan diboikot, dilarang mengajarkan ilmunya, dan jemaat-jemaat juga dilarang untuk berkomunikasi dengan para ulama-ulama itu. Inilah yang menjadikan jemaat LDII dijangkiti kegelisahan dan tanda tanya besar. Mengapa ulama besar yang seharusnya diambil ilmunya itu justru ditendang dan dikucilkan? Nah, itu di benak saya sudah bergejolak. Saya harus tahu ini, saya harus tabayun seperti itu. Akhirnya di situ saya cari nomornya Syekh Khalil tabayun. Konsekuensinya berat loh, bahaya loh. Insya Allah selama itu di dunia saya mau menanggung resikonya. Selama itu di dunia, saya bilang gitu. Ya, terus saya telepon Pak Khalil. Di situ dikasih tahu sama Syekh Khalil kalau Islam yang benar itu seperti ini loh. Kita tidak boleh mengkafirkan orang lain. Kalau orang lain yang kita kafirkan ternyata beliau tidak kafir, akhirnya kekafiran itu kembali kepada kita, dan itu nanti jadi kol benar, jadi anjing neraka. Dari situ saya sudah gemetar. Saya sudah merasa takut.
Oh, ternyata seperti itu. Nah, dijelaskan betul bagaimana keimaman, bagaimana Islam yang benar itu dijelaskan, dan menurut saya itu sangat masuk akal sekali, ya, sangat bisa diterima oleh logika kita. Nah, akhirnya dari situ langsung saya menyatakan hijrah. Pengakuan mantan mubaligh asal Banyuwangi ini mewakili sebagian besar jemaat LDII, baik jemaat biasa maupun mubaligh yang juga menyatakan hijrah dari keamiran LDII setelah mereka menyaksikan berbagai ketimpangan-ketimpangan di dalam keamiran LDII, utamanya dalam hal amalan-amalan yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Banyak sekali ijtihad keamiran LDII yang dibuat-buat tanpa berpatokan kepada dalil-dalil yang syar'i. Yang 10% itu karena sama-sama di teman saya juga punya teman di Nasrani, itu sama. Loh, kok sama? Apa memang ada dalilnya yang seperti ini? Nah, ternyata saya ditunjukkan oleh teman saya di Tirmidzi, itu halaman berapa gitu, saya ditunjukkan. Jadi persenan itu sama dengan Rasulullah itu sudah mengharamkan. Jadi itu yang saya tahu, loh, kok seperti ini. Akhirnya saya nggak persenan, itu juga hati saya sudah berontak. Demikianlah yang terjadi di dalam kalangan keamiran LDII saat ini. Niat hati para pembesar LDII adalah ingin mengikat kuat-kuat para pengikut-pengikutnya agar tidak terpengaruh untuk keluar. Mereka mati-matian mempertahankan para pengikut-pengikutnya agar tidak semakin berkurang. Namun, justru yang terjadi malah sebaliknya. Dalam setiap pengajian-pengajian yang mereka lakukan, yang mereka gelar, para penasehat-penasehat dipesan agar berusaha menumbuhkan rasa benci di dalam jiwa-jiwa para jamaah itu kepada ulama-ulama yang telah dinonaktifkan. Namun justru timbulnya rasa penasaran, apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa ulama-ulama yang memiliki ilmu itu justru harus dibenci? Niat hati ingin mempertahankan pengikutnya, justru yang terjadi semakin berkurang dan semakin tumbuh kesadaran yang berakibat terjadinya gelombang hijrah yang semakin besar dan sulit untuk dibendung. Ngerasani kok itu sebenarnya sudah sejak Pak Mauludin dimurtadkan. Itu sama sekali mulut kami itu ndak mau ikut-ikutan. Ya, sejak itu karena saya tahu betul siapa Pak Mauludin, itu guru saya waktu di pondok. Saya tahu beliau itu orang yang menurut saya orangnya itu orang yang betul-betul menjaga, orang yang tawadhu ya. Nah, makanya begitu Pak Mauludin dimurtadkan, Ferry itu kan supirnya Pak Mauludin itu keponakan saya. Tak telepon dia. Saya telepon Ferry, kok iso Pak Mauludin murtad? Kenapa? Saya dijelaskan, wis Mbak, gak usah banyak tanya, nanti sampean tahu sendiri. Cuma gitu Ferry. Ferry pun ternyata ya keluar dari LDII. Yang saya tahu terus cerai sama ponakan saya itu cerai. Nah, dari situ saya nggak mau sama sekali menjelekkan, menjatuhkan Pak Mauludin itu, nggak mau. Karena ya keyakinan saya, pokoknya saya nggak berani lah ngomongkan jelek tentang Pak Mauludin itu, saya nggak berani. Jadi kalau ada orang cerita nasihat-nasihat, saya nasihat sama sekali nggak pernah saya mau kayak memurtadkan, menyinggung beliau-beliau itu, saya nggak pernah mau. Begitulah materi pengajian yang dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini, terutama pasca nonaktifnya sejumlah ulama Pakubumi dari keamiran LDII. Mereka dinonaktifkan oleh keamiran LDII sepulang mereka berguru dari Al-Haram. Sesungguhnya ilmu yang mereka peroleh adalah ilmu yang berasal dari sumber aslinya, yang bertujuan untuk membenahi, meluruskan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi di dalam keamiran LDII. Namun hal itu dianggap sebagai ancaman oleh keamiran LDII sehingga ulama-ulama yang berniat baik itu dinonaktifkan. Setelah mereka dinonaktifkan, kemudian mereka diboikot, hubungan komunikasi dengan mereka ditutup rapat-rapat. Jemaat dilarang berkomunikasi dengan mereka, kemudian mereka sebaliknya dilarang menyampaikan ilmunya. Lalu kemudian dilakukan
maupun hancuran karakter dengan menyebarkan berbagai macam fitnah. Mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang tidak memiliki rasa syukur dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan dianggap sebagai orang-orang yang akan merongrong jamaah dan merebut kursi keamiran. Beliau itu orang yang dalam penyampaiannya itu yang paling pintar menurut saya, paling enak penyampaiannya, kok dimurtadkan. Padahal beliau habis sekolah dari Mekah 10 tahun kok malah dimurtadkan. Sedangkan agama Islam kan aslinya dari Mekah. Nah, itu di benak saya sudah bergejolak. Mulanya kan di LDI itu setiap ada yang keluar diumumkan di pengajian ya Mas. Itu saya tahu Ustadz Khalil, Ustadz Aziz, Ustadz Abdullah Mas'ud itu ya karena setiap pengajian itu isinya mesti ngerasani beliau, ngerasani Syekh Khalil yang katanya berkhianat, menghabiskan uang sabilillah, yang disekolahkan di Mekah dibiayai sabilillah, malah pulang-pulang malah berkhianat, pengen jadi imam yang seperti itu, padahal yang saya tahu kan bukan seperti itu. Jadi bergejolak hati saya sudah nggak mau lagi menyampaikan. Betapa kejam dan keji kelakuan para pembesar dari kelompok yang mengaku paling Islam, paling benar, paling murni, paling sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun kelakuan yang mereka pertontonkan adalah kelakuan bajingan tengil. Ini sebuah kenyataan yang sangat pahit dan menimbulkan keguncangan yang dahsyat. Keguncangan yang menyebabkan terjadinya gelombang hijrah karena akibat adanya keresahan, tanda tanya besar yang timbul di benak para jemaat. Ulama yang seharusnya menyampaikan ilmunya itu yang diperoleh dari hasil berguru di Al-Haram, sumber aslinya agama Islam, justru diboikot dan ditembak. Ini sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Dan sekian celotehan.